Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saja untuk kelas 9. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya sistem reproduksi pada manusia. Ya, bab yang pertama pada semester Gasal, ya, pembelajaran 2020-2021 kita akan membahas tentang yang namanya sistem reproduksi pada manusia. Ya, baik wanita maupun pria. Kita akan bahas semuanya. Langsung aja ya untuk sistem reproduksi pada manusia. Ya. Yang pertama tentang yang namanya pembelahan sel. Ya, pembelahan sel ada dua. Ya, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ya, nanti kita mempelajari sistem reproduksi manusia, alat kelamin manusia itu nanti termasuk mitosis atau meiosis. Ya, kita jelaskan ya. Yang pertama yang namanya pembelahan mitosis. Ya, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Ya, terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Ya, ini ya akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ya, ini ya jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama jumlah kromosom yang dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N. 2N disebut juga dengan diploid. Ya, ini ya, sel-sel kromosomnya berpasangan 2N. Ya, pada pembelahan mitosis ini nanti ada tahapnya atau disebut fase pembelahan mitosis. Ada 4. Yang pertama profase, metafase, anafase, telofase. Ini ya, 4 fase. Yang pertama profase, metafase, anafase, telofase. Dihafalkan ya. Ini ciri-ciri dari pembelahan mitosis memiliki 4 fase: profase, metafase, telofase. Bagaimana tentang gambarnya? Ya, ini kita bahas ya. Gambar dari 4 fase mitosis. Ya, fase-fase pembelahan mitosis. Ya, fase-fase pembelahan mitosis. Ini tahap yang pertama, profase. Ya, ini gambar tahap metafase, anafase, telofase. Ya, ini ya. Ini terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik manusia, jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Ya, ini ya, lihat gambarnya, ini profase, metafase, meta tengah ya, berarti kromosomnya berjajar di tengah. Ya, anafase sudah mulai merenggang, ya, telofase sudah membelah. Ya, gitu ya. Ini pembelahan mitosis. Ya, silakan kalau mau lebih variasi gambarnya di Google banyak, silakan tinggal ditulis pembelahan mitosis, nanti lihat yang gambarnya banyak. Nah, ini ya penjelasannya yang namanya pembelahan mitosis. Ada 4 ya, bahkan ya, profase, metafase, anafase, telofase. Ya, ada 4 pembelahan mitosis, fase pembelahan mitosis. Selanjutnya, ya ini ya, pembelahan meiosis ya. Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. Separuh ya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin atau sistem reproduksi. Berarti bab ini mempelajari tentang sistem reproduksi manusia, berarti mempelajari tentang organ kelamin, berarti organ kelamin sistem reproduksi manusia termasuk yang namanya pembelahan meiosis. Ya, yang masing-masing sel anakan memiliki separuh. Kalau tadi mitosis sama dengan induknya. Kalau ini separuh dari kromosom induknya. Ya, ini ya, pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel kelamin, ya, sel telur dan sel sperma. Ya, sel telur ini yang dihasilkan oleh ovarium. Ovarium itu adalah alat reproduksi perempuan, ya. Kalau sel sperma ini adalah yang dihasilkan oleh testis. Testis itu adalah organ kelamin pria. Ya, berarti kita mempelajari sistem reproduksi, intinya adalah sel telur, sel sperma, organ kelamin itu namanya pembelahan meiosis. Memiliki separuh kromosom induknya. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid separuh. Tadi kalau mitosis 2N, diploid. Ya, begitu ya.
haploid kalau meiosis. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Ya, gitu ya. Berarti sel kelamin manusia itu berasal dari yang namanya pembelahan meiosis. Sel kelamin laki-laki berarti sel sperma yang dihasilkan, kalau perempuan berarti sel telur. Ya, gitu ya. Sel telur ya. Misalnya kromosom dari seorang perempuan ini dituliskan dengan XX. Ini perempuan mempunyai kromosom XX. Kalau laki-laki memiliki kromosom XY. Ya, gitu ya. Ini ya berarti kan mengalami pembelahan meiosis, berarti separuh dari kromosom induknya berarti menghasilkan X. Ya. Misalnya ini menghasilkan X, ini juga menghasilkan X diparok ya, setengah-setengah ya. Ini yang kedua, ini laki-laki XY. Ya, setengahnya berarti apa? X. Setengahnya berarti apa? Y. Ya, berarti ini yang ini sama ini sel anakan perempuan nih, XX ya. XY itu sel kromosom laki-laki. Berarti ketika ini digabungkan XX lagi berarti anaknya apa? Perempuan. XX ya. Ketika ketemu XY anaknya apa? Turunannya XY ya. Berarti menghasilkan ini induknya menghasilkan separuh-separuh ya ini ya. Ini juga laki-laki pria XY dipecah jadi X dan Y. Kalau nanti ketemu X dengan X berarti anaknya perempuan. Kalau X dan Y ketemu anaknya berarti laki-laki ya. Gitu ya. Ini pembelahan meiosis, pembelahan separuh kromosom induknya. N haploid. Ya, berarti kita mempelajari sistem reproduksi, mempelajari organ kelamin, ada sel telur yang dihasilkan ovarium wanita, sel sperma yang dihasilkan testis pada laki-laki, itu namanya pembelahan meiosis. Begitu. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini tahap-tahap pembelahan meiosis. Ya, N haploid menghasilkan ya fasenya lebih panjang ya. Kalau tadi mitosis kan ada 4 ya, profase, metafase, anafase, telofase. Kalau meiosis ini punya ya karena nanti hasilnya adalah haploid N. Kalau tadi meiosis diploid 2N ya. Nanti ya gambar-gambar ini sama yang nanti kalau anu buka Google nanti pembelahan meiosis ini banyak gambar-gambarnya versinya ya. Ini ya. Ini ya secara umumnya seperti ini pembelahan meiosis. Ya, berarti kita pelajari bab ini berarti mengenai pembelahan meiosis, pembelahan sel reproduksi. Ya, sel kelamin ya. Udah ya, untuk selanjutnya. Ya, ini ya langsung aja. Organ reproduksi pada laki-laki. Ya, ada beberapa organ reproduksi pada laki-laki. Ya, ini yang pertama dulu. Ya, ini penis. Ya, penis. Ya, penis dan skrotum ini adalah alat reproduksi luar pada laki-laki. Bagian luar, penis dan skrotum. Ini luar. Semuanya, selain ini dua, semuanya bagian dalam dari reproduksi laki-laki. Ya, terletak di luar ya, penis sama skrotum. Ya, ya. Penis sebagai tempat keluarnya urin dan sel sperma. Ya, kalau skrotum ini melindungi testis. Ya, skrotum ini fungsinya melindungi testis nih. Testis itu adalah fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Sel sperma dihasilkan oleh testis untuk menjaga suhu testis supaya berkualitas baik, itu dilindungi oleh yang namanya skrotum. Ya, skrotum itu kulit terluar dari testis ya yang melindungi ya testis skrotum. Ya, berarti testis ini fungsinya adalah menghasilkan sperma, testis. Biasanya jumlahnya ya sepasang ya pada laki-laki, testis. Ya, testis menghasilkan sperma. Sperma kalau sudah dari testis dihantarkan ke bagian yang namanya epididymis. Ya, bagian yang namanya epididymis ini bagian setelah testis telah menghasilkan sperma dihantarkan ke epididymis, disimpan sementara. Ya, disimpan sementara. Ya, kemudian sampai di epididymis nanti disalurkan melalui yang namanya vas deferens. Ya, disalurkan ke bagian yang namanya vas deferens. Vas deferens ini adalah jembatan penghubungkan siapa? Epididymis dan uretra.
Nah, di bagian uretra ini, uretra nanti sel sperma di situ bercampur dengan zat-zat yang dihasilkan, ada asam basa yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin. Apa aja kelenjar kelaminnya? Ada kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, ya, kelenjar prostat sama kelenjar Cowper. Ya, ini bergabung dengan zat-zat asam basa yang dihasilkan oleh kelenjar ketiga ini bercampur dengan tadi sel sperma di uretra, ya, berganti nama menjadi air mani atau semen misalnya. Dia latinnya semen atau air mani. Nah, begitu ya. Ya, untuk mencapai proses kesempurnaan, si sel sperma itu di uretra bergabung dengan zat-zat asam basa yang dihasilkan oleh ketiga kelenjar ini, vesikula seminalis, kelenjar prostat, sama kelenjar Cowper. Nah, jadi yang namanya air mani atau semen. Nah, air mani atau semen itu nanti ya dia keluar ya melalui penis. Ya, berarti penis ini ureter, kemudian uretra, terus kemudian ke ureter, kemudian penis. Penis ini adalah tempat keluarnya dua ya, berarti keluarnya air mani, semen ya, air mani, dan pipis, berarti pembuangan sistem ekskresi. Ya, berarti penis ini menjadi dua saluran pembuangan saluran ekskresi, yaitu air seni pipis ya. Terus yang kedua sistem reproduksi, keluarnya air mani juga lewat penis. Ya, berarti keluarnya kapan? Namanya apa? Namanya ejakulasi. Ya, seorang laki-laki dianggap dewasa itu setelah melakukan mengalami yang namanya ejakulasi. Kapan itu? Yang namanya mimpi basah. Berarti kalau seorang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, berarti itu sudah dewasa. Ya, berarti sel kelaminnya sudah aktif. Ya, itu ya penjabarannya tentang yang namanya organ reproduksi pada laki-laki. Ya, saya ulangi lagi ya, dari terbentuknya sperma ya, berarti sperma terbentuk di bagian yang namanya testis. Ya, kemudian dialirkan menuju ke bagian yang namanya epididymis. Setelah dari epididymis, nanti masuk ke jalur yang namanya vas deferens. Dari vas deferens, nanti diantarkan ke bagian yang namanya uretra. Nah, di bagian uretra ini, sel sperma nanti bergabung dengan zat asam basa yang dihasilkan oleh tiga kelenjar. Ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Bergabung jadi yang namanya air mani atau semen. Ya, kemudian dikeluarkan lewat ureter dan ke penis. Ya, begitu ya jalan itu sperma sampai ke air mani. Ya, begitu ceritanya ya. Berarti seorang laki-laki sudah mimpi basah, berarti sudah dewasa. Ya, sekitar umur 10 sampai 14 tahun mengalami yang namanya ejakulasi. Ya, mimpi basah. Ya, keluarnya sperma, air mani dari penis namanya ejakulasi. Udah ya, ini tentang reproduksi laki-laki. Nah, ini mungkin tabelnya. Ya, ini penis bagian terluar sebagai jalur urin dan jalur sperma. Skrotum melindungi testis dalam pembentukan sperma ya, testis. Skrotum yang melindungi suhu, testis. Testis menghasilkan sperma dan hormon yang namanya hormon testosteron. Ya, laki-laki memiliki satu hormon yang namanya testosteron. Dari asal kata testis ya, hormonnya namanya testosteron. Ya, terus yang kedua epididymis, yang keempat epididymis. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ya, dari testis diantarkan ke epididymis, disimpan, kemudian masuk ke jembatan namanya vas deferens. Ya, ini menghubungkan epididymis dengan uretra sebagai jalur pintasnya. Nanti dari vas deferens diantarkan ke uretra. Nah, di uretra ini sebagai saluran keluarnya sperma dan urin ya. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Namanya uretra. Dari uretra ini nanti bergabung dengan zat-zat yang dihasilkan oleh ketiga kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nanti sudah bergabung, itu namanya air mani atau air semen. Ya, sudah sempurna itu air mani ya, bergabung ya, gitu ya. Nah, dikeluarkan lewat yang namanya penis. Nah, begitu. Lanjut ya. Ya, ini ya reproduksi laki-laki
Tadi sudah saya bilang, penis dan skrotum itu bagian luar, bagian dalam itu ada testis, salurannya ada saluran epididymis, vas deferens, ya, sama uretra, ya, terus bergabung dengan 3 kelenjar, kelenjar vesicula seminis, prostat dan Cooper. Sudah saya jelaskan tadi. Udah ya. Terus berikutnya, ini proses terbentuknya spermatogenesis dari asal kata sperma, berarti yang dihasilkan dari oleh laki-laki. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma. Ya, ini ya. Sistem reproduksi pada laki-laki telah matang, keluarnya cair mani dari penis. Cairan ini keluar pada saat laki-laki mengalami mimpi basah. Ya, sekitar 10 sampai 14 tahun. Ya. Dalam perkembangannya nanti 1 ml semen atau air mani itu mengandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Ya, itu ya. Dari 1 sel sperma ya yang akan berhasil membuahi sel telur atau nanti terjadi yang namanya proses fertilisasi atau kehamilan, nanti kita bahas ya, itu hanya 1 yang bisa mencapai sel telur atau ovum. Ya, gitu ya. Ini namanya proses spermatogenesis. Ya, ini prosesnya spermatogenesis, ya, pembelahan secara meiosis sel kelamin. Nah, ini gambar sperma, ya, ada kepalanya, ada ekornya ya. Ini gambar air mani, maaf, air mani. Ya, karena sudah keluar namanya air mani atau semen. Tapi kalau yang namanya sperma itu baru hasil awal dari yang namanya testis. Nah, begitu ya. Selanjutnya, ini langsung aja organ reproduksi pada perempuan. Ya, ini ada beberapa bagian ya, kita bahas, dengarkan semua. Yang pertama, ovarium. Perempuan memiliki 2 ovarium, sebelah kanan dan sebelah kiri. Masing-masing bisa menghasilkan sel telur atau ovum. Berarti fungsi dari yang namanya ovarium ini adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Ya, kemudian kalau sel telur sudah dikeluarkan, ya ini ya, menghasilkan sel telur atau ovum. Ya, itu ya. Kemudian kalau ovum atau sel telur itu sudah matang, nanti dikeluarkan. Ya, ini bagian di sini yang menangkap sel telur yang sudah matang. Pengertiannya ya, pengertian melepasnya sel telur yang sudah matang dari ovarium namanya ovulasi. Ovulasi. Ovulasi itu artinya proses pengeluaran ovum yang sudah matang dari ovarium. Ya, kemudian ditangkap oleh bagian yang namanya fimbriae di sini, di ujung sini. Di ujung ini, kemudian masuk ke infundibulum, corong. Ya, diantarkan ke bagian yang namanya tuba falopi atau oviduct. Nah, di tuba falopi atau ada yang menyebutnya oviduct tulisannya oviduct. Ya, di bagian oviduct, tuba falopi ini terjadi yang namanya proses fertilisasi. Ya, terjadi yang namanya proses fertilisasi. Ya, apa itu proses fertilisasi? Fertilisasi itu adalah meleburnya atau bergabungnya sel kelamin jantan air mani semen dengan sel telur atau ovum sel telur. Ya, itu namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Terjadi di bagian yang namanya tuba falopi atau oviduct, menghasilkan yang namanya zigot. Ya, berarti fertilisasi zigot. Ya, itu ya. Fertilisasi terjadi di tuba falopi atau oviduct menghasilkan yang namanya zigot. Ya, berarti zigot ini nanti berkembang jadi embrio. Kemana kalau sudah jadi embrio dari zigot ini? Nanti ke sini, uterus. Nah, di bagian uterus ini nanti berkembang embrio jadi janin, jadi bayi, dan dilahirkan selama sekitar 37 minggu. Ya, gitu ya. Itu jalan ceritanya seperti itu. Ya, jadi sel telur dihasilkan oleh ovarium, keluar yang sudah matang namanya ovulasi, ditangkap oleh fimbriae melewati infundibulum, kemudian ke tuba falopi. Di tuba falopi atau oviduct ini terjadi yang namanya fertilisasi, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina perempuan, terbentuk yang namanya zigot. Nah, ini zigot awal mula dari kehidupan. Ya, zigot berkembang jadi embrio, ya, embrio bergeser menempel, implantasi
Ya, implantasi di bagian yang namanya uterus atau di bagian uterus rahim ini berkembang sampai 37 minggu dan siap dilahirkan. Ya, begitu ya. Ini secara umum tentang yang namanya sistem reproduksi pada perempuan. Nah, ini ovarium menghasilkan sel telur atau ovum, tuba falopia atau vidak, ya, sebagai penghubungan ovarium dengan rahim. Ya, ini di tuba falopia atau vidak tadi terjadi proses fertilisasi, terbentuknya zigot, tempat menempelnya zigot. Infundibulum, struktur yang berbentuk corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Rahim, ya ini ya, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Embrio, sama ya, rahim nempel, embrio menempel di rahim berkembang jadi janin. Berarti kalau masih dalam bentuk zigot di tuba falopi atau ovidak, kalau sudah bentuknya embrio atau janin di rahim. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh pada saat menstruasi. Ya, terjadi menstruasi pada perempuan. Ya, kalau tidak terjadi pembuahan, yaitu menstruasi. Ya, berarti ketika si sel telur itu sudah matang, keluar, mengalami ovulasi, di ovidak atau falopi terjadi fertilisasi, ya terjadi pembuahan, timbul zigot. Tapi kalau tidak terjadi fertilisasi, akan timbul yang namanya menstruasi. Ya, ini ya yang meluruh. Endometrium itu lapisan yang menebal dan meluruh, pecah, pembuluh darahnya disitu pecah, keluar darah, itu namanya menstruasi ya. Cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalir dari menstruasi dan saluran keluar bayi. Fimbriae, ini tadi saya sudah bahas, struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Berarti menangkap sel telur yang sudah matang keluar dari ovarium, proses ovulasi tadi. Ya, berarti ovum yang sudah matang keluar, proses ovulasi ditangkap oleh yang namanya fimbriae tadi. Ya, begitu ya. Namanya fungsi organ penyusun alat reproduksi perempuan. Nah, langsung saja. Ini bagiannya alat reproduksi perempuan. Bagian luarnya vulva dan labium. Bagian dalamnya ada ovarium, saluran reproduksi, berarti saluran telur, tuba falopia ovidak, rahim, uterus, ya, vagina. Ya, ini pada perempuan. Ya, ini kalau tadi spermatogenesis, kalau perempuan berarti oogenesis. Dari asal kata sperma berarti spermatogenesis, dari oogenesis berarti dari asal kata ovum atau sel telur ya. Proses pembentukan sel kelamin perempuan yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di ovarium. Ya, berarti yang menghasilkan sel telur siapa? Ovarium. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Berarti proses pembentukan sel telur pada perempuan itu dibentuk sebelum anak perempuan itu lahir. Ya, beda ya dengan laki-laki ya. Ya, ketika lahir memiliki bakal sel ovum 200.000 hingga 2 juta, namun hanya 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovalasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus menstruasi. Ya, itu ya sudah saya bilang tadi, kalau misalnya sel telur yang sudah matang keluar kemudian ke bagian yang namanya ovidak atau tuba falopi, tidak terjadi fertilisasi atau bertemunya sel kelamin jantan dan betina, tidak terjadi pembuahan, maka terjadi yang namanya menstruasi. Kalau terjadi pembuahan ya terjadi kehamilan. Ya, seperti itu ya. Ini terjadi proses oogenesis, pembelahan meiosis ya. Ya, ini gambar ovum ya. Ini gambar ovum. Ya, satu ovum itu, ini di sini ada sel sperma banyak, berjuta-juta sel sperma, tapi hanya satu yang bisa bergabung dengan ovum. Berarti bertemunya antara sel telur ovum dengan ini sel sperma, ini yang namanya satu sel sperma dan satu sel telur, namanya fertilisasi. Ya, atau pembuahan. Kalau tidak terjadi ini, ya apa yang terjadi? Menstruasi. Ya, gitu ya. Terjadi menstruasi pada perempuan. Ya, bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu menstruasi ada batasnya. Kalau sudah tidak menstruasi pada umur tertentu, itu terjadi yang namanya menopause atau ya berhenti menstruasi. Ya, tapi pada laki-laki pembentukan sperma itu ya selama masih hidup, laki-laki tersebut terus memproduksi yang namanya sel sperma. Ya, tapi kalau perempuan ada batasnya, namanya menopause, berhenti mengalami tahap menstruasi. Begitu. Selanjutnya,
Ya, siklus menstruasi pada perempuan ya, suatu keadaan keluarnya darah lendir sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi terjadi ketika sel telur yang dihasilkan ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Berarti yang namanya menstruasi itu berarti pecahnya pembuluh darah pada dinding rahim. Endometrium. Endometrium itu ketika mau menstruasi itu menebal, kemudian pecah, keluar darah, pembuluh darah. Keluar bersama dengan darah lendir sel epitel dan bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi keluar. Itu namanya proses menstruasi. Ya, berarti saya ulangi lagi, menstruasi berarti keluarnya darah ya, pecahnya pembuluh darah pada bagian endometrium dinding rahim bersama dengan sel telur atau ovum yang sudah matang yang tidak dibuahi keluar. Ya, gitu ya, namanya menstruasi. Makanya kalau orang hamil kan tidak menstruasi ya, karena terbentuk janin, terbentuk embrio, terbentuk zigot jadi embrio, jadi janin ya. Ya, itu ya, terjadi yang namanya fertilisasi. Ya, begitu ya. Ya, ini kita bahas kelas 9 wajib kita bahas ya, karena kalian sudah masanya remaja, harus bisa menjaga diri ya, sudah ini materinya sudah wajib tahu semua ya. Ini tentang yang namanya sistem reproduksi pada perempuan dan laki-laki, harus saling menjaga ya, itu ya. Karena ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah berarti sudah aktif sel kelaminnya. Ya kalau perempuan berarti sudah menstruasi, sudah aktif. Ya, gitu ya. Saya lihatkan. Ya, ini fertilisasi dan kehamilan. Ya, sudah saya bilang tadi, fertilisasi proses penyatuan, melebur gabung kedua sel gamet. Gamet apa? Sel telur dan sel ya sperma pada laki-laki Hermani ya. Proses fertilisasi sering juga disebut dengan proses pembuahan. Fertilisasi terjadi di oviduct atau tuba falopi. Ya, proses fertilisasi terbentuk ya yang namanya zigot. Ya, ini zigot awal dari semuanya. Ya, kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Ya, dan berkembang jadi janin sampai 37 minggu atau sekitar ini ya 9 bulan 10 hari, atau ada yang lebih, ada yang kurang juga ada, tergantung kondisi fisik masing-masing perempuan ya. Ini tapi umumnya sekitar 37 minggu. Lama ya. Ya, jadi jangan sampai kita ya sampai durhaka kepada orang tua ya, karena mereka yang ya apalagi ibu ya yang telah mengandung kita selama 37 minggu. Lama ya. Ya, dari apapun kita dalam kandungannya selama 37 minggu. Ya, gitu ya, ini gambarnya. Ini ovarium menghasilkan yang namanya sel telur. Ya, ovarium ya. Ya, ini keluar, sudah matang, mengalami pembuahan. Ya, terbentuk yang namanya zigot. Ya, berkembang lagi sampai sini. Lah, ini jadi embrio di sini, menempel. Ya, berarti yang menghasilkan ovum, sel telur ovarium, terjadi fertilisasi di bagian menghasilkan zigot, dan zigot menempel di oviduct atau tuba falopi tempat terjadinya fertilisasi, berkembang jadi embrio, ya, menempel di bagian uterus atau dinding rahim. Ya, gitu ya. Ini penjelasan tentang fertilisasi dan kehamilan. Kemudian ini beberapa penyakit yang harus kita pelajari ya, penyakit tentang sistem reproduksi. Ada yang pertama HIV/AIDS. HIV/AIDS, HIV hanya human, I-nya immunodeficiency, V-nya virus, berarti virus HIV ya. AIDS, A-nya accurate, I-nya imun, deficiency syndrome. Ya, ada imun ya, imunitas tubuh, kekebalan tubuh ya, berarti virus yang menyerang imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Siapa yang mengatur itu semua? Adalah sel darah putih atau namanya leukosit, berarti itu yang diserang ya. Berarti tentara penjaga tubuh kita, polisinya di tubuh kita menjaganya semua, itu namanya sel darah putih atau leukosit ya. Ini virus ini menyerang itu, imunitas tubuh kita akan diserang di situ kalau terkena yang namanya HIV/AIDS. Jangan pernah ya, ini karena virus ya yang mematikan ya, ya virus HIV/AIDS ya, terjadi karena bisa karena pergaulan bebas ya, bisa karena jarum suntik, mungkin pengguna narkoba yang satu terkena, suntikannya dipakai orang lain bisa. Transfusi darah juga bisa kalau orang punya HIV/AIDS.
darahnya ditransfusi ya. Makanya kalau donor darah kan ada yang boleh, ada yang tidak dulu ya, disaring dulu ya, tidak langsung dikasihkan ke orang ya, prosesnya lama ya gitu ya. Atau mungkin seorang ibu sedang mengandung tapi ibu itu sudah mengidap HIV/AIDS ya, bisa menular ke anaknya secara langsung ya. Intinya ya itu ya, HIV/AIDS. Terus gonorea ini di bakteri. Kalau tadi HIV/AIDS virus ya, tapi kalau gonorea ini oleh bakteri, Neisseria gonorrhea ya, ini ya, Neisseria gonorrhea ya, ini ya bakteri. Sifilis ya, sifilis itu oleh namanya bakteri Treponema pallidum ya, bakteri Treponema pallidum. Kalau herpes itu oleh virus herpes ya, oleh virus yang namanya herpes. Keputihan ya, keputihan oleh jamur ya, jamur yang nama Candida albicans ya, jamur Candida albicans, jamur ya. Epididymitis, epididymis dari asal kata epididymis ya, sel organ reproduksi pada apa tadi, pria, laki-laki ya. Ini ya, infeksi atau terkena penyakit menular seks, menular ya, menular seksual karena mungkin pergaulan bebas menyerang bagian yang namanya epididymis ya. Berarti tadi saya ulangi, HIV AIDS sama herpes ini oleh virus, kalau gonorea dan sifilis oleh bakteri, kalau keputihan oleh jamur ya. Epididymis infeksi atau terkena penyakit menular seksual ya, itu ya. Ya, HIV/AIDS, gonorea berarti bakteri Neisseria gonorrheae, sifilis berarti oleh bakteri yang namanya Treponema pallidum, herpes oleh virus herpes, keputihan oleh jamur Candida albicans, ya. Epididymis infeksi pada saluran reproduksi di bagian epididymitis ya, gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silahkan kalau mau belajar sendiri, banyak di internet, banyak di Google, banyak di YouTube. Silahkan belajar lagi. Tidak ada sama Pak Guru ya. Ya, ini sudah saya jadi tentang yang namanya sistem reproduksi pada manusia. Ya, kalian sudah menginjak remaja, sudah masuk namanya pubertas ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah menstruasi, berarti sel kelaminnya sudah aktif ya. Silakan dijaga karena itu adalah ya kehormatan ya sistem reproduksi pada manusia, yaitu untuk ya pembelajaran ya. Ya, sekian dari saya. Bila kurang jelas bisa ditanyakan lewat PA boleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.